Anda mungkin mengenal wajah ini. Ya, dialah Nike Ardila, artis remaja yang kondang di zamannya. Gadis kelahiran Bandung ini meninggal pada 19 Maret 1995. Makamnya ada di Ciamis, Jawa Barat. Saking banyaknya peziarah yang datang, sempat dibangun sebuah penginapan di sekitar makam. Juga berdiri sebuah masjid di dekatnya. Sayang, penginapan ini terbengkalai. Suasana pun jadi menyeramkan. Beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah melihat penampakan Nike Ardila. Tapi kami tidak percaya. Maka kami mencoba mengungkap cerita ini. Belum juga memulai liputan, sudah ada yang menyambut kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa? Boleh tahu namanya? Saya yang seperti di sini, yang selalu salam. Namanya siapa? Nama saya Nyai Sari, atau dipanggil Neng Sari. Selamat datang di kubu kami ya. Yang biasa menampakkan diri itu Anda? Memang kadang-kadang saya duduk di mana saja. Aku mandi. Apa ini siapa datang kemari? Saya kesini mau cari tahu informasi kabarnya. Memang di sini ada sering penampakan. Mengapa nanti hari apa-apa datang lagi kembali dengan cerita seperti mungkin untuk mengenai apa yang terjadi mengenai kupu ini. Selamat siang. Aduh. Merasa mendapat sambutan baik, kami melanjutkan penelusuran pada malam harinya. Di sini adalah tempat peristirahatan para peziarah dan tidak jauh dari makam almarhumah Nike Ardila. Konon sering sekali terjadi perwujudan makhluk gaib di tempat ini. Bapak Agung bisa ceritakan bagaimana tempat ini bisa berdiri dan apa benar makhluk gaib kerap muncul dari tempat ini? Ini saya tidur di sini yang sebelah ujung, yang paling ujung. Jadi memang pengalaman saya itu ada banyak yang aneh-aneh. Iya, seperti apa Pak aneh-aneh? Seperti kalau ada ember isi air di dalam, itu kayaknya seperti orang yang mandi. Berarti Bapak selama menginap di tempat ini tidak pernah melihat perwujudan makhluk gaib? Kalau melihat perwujudan tidak, kalau anak-anak banyak. Seperti apa Pak ceritanya kalau yang lain? Kalau anak-anak suka melihat yang wajahnya, rambutnya tidak kelihatan mukanya, rambutnya ke belakang dan ke depan. Terima kasih ya Pak Agung. Ya, kalau menurut Pak Hakim sendiri sudah melihat makhluk gaib? Ya. Saya sependapat gitu. Walaupun istilahnya saya baru pertama kesini, cuma dari aroma energi makhluk halus di sini itu makhluk gaib cukup atraktif ya. Artinya apa, mereka bisa memungkinkan atau bisa menampilkan jati diri mereka secara audio visual gitu. Jadi sering sekali banyak suara atau perwujudan juga mereka mempunyai kemampuan. Cuma memang ada satu makhluk yang cukup endingnya cukup besar. Seperti tadi yang diceritakan oleh Bapak, seorang wanita yang wajahnya itu selalu tertutup oleh rambutnya sendiri. Jadi dikelilingi oleh rambutnya gitu dan selalu menunduk dia. Nggak bereaksi apa-apa gitu. Itu yang selalu menatap ke arah sini. Dan itu memang letaknya di pojokan sana. Tak mau berlama-lama, kami segera melakukan mediumisasi.
Jangan ngangkir kaula. Siapa Anda? Tidak perlu tahu namaku. Kenapa? Pokoknya tidak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Anda sudah lama berada di tempat peristirahatan ini? Udah. Sejak kapan? Sejak tempat ini dibangun. Tahun berapa tempat ini dibangun? Semenjak Niko meninggal. Tahun berapa itu? Nada suara makhluk ini ketus sekali. Belum tahu kapan meninggalnya. Sepertinya dia kurang suka kedatangan kami. Biasanya Anda bertempat di mana? Di bangunan kosong. Anda suka mewujudkan diri ya? Iya. Nah, seperti apa sih wujud Anda itu? Kalau menampakkan diri itu seperti apa? Kenapa pengen tahu sampai ke situnya segala macam sih? Ya biar jelas. Baik, untuk informasi kami, untuk menyelidiki tempat ini, kenapa sering terjadi gangguan-gangguan. Tidak perlu tahu sampai ke situnya. Pokoknya saya tidak ganggu orang. Lalu nama Anda sendiri siapa? Gak perlu tahu, nama aku udah dibilangin. Kenapa sih? Jangan emosi, karena saya tidak berniat mengusik Anda, hanya ingin mencari informasi. Dibilang gak perlu tahu. Pokoknya saya gak ganggu orang. Gak pernah ganggu orang. Titik. Tapi banyak orang yang merasa nggak nyaman kalau tinggal di bangunan itu. Malah ada gangguan, seperti orang sedang mandi. Iya, itu kan aku yang mandi. Aku udah dibilangin. Berarti Anda mengganggu dong. Kenapa sih kamu pengen tahu segala macam? Habis Anda termasuk makhluk yang iseng, alias jahil. Suka Itu kan mengganggu. nggak boleh. Anda muslim bukan? Bukan. Iya. Mau saya pindahin? Nggak mau. Pengen di situ terus. Kenapa sih? Kan ada tempat yang lebih layak untuk Anda. Enggak. Pokoknya di situ lebih nyaman buat saya. Di sini ada makhluk apa aja sih selain Anda? Selain Anda, perwujudan mereka seperti apa? Ada kambing. Ada kan? Ada wujud kambing? Ada anjing. Banyak binatang-binatang. Iya, tapi kamu jangan perlu tahu ada apa aja di sini. Kenapa sih makhluk lain bisa menyerupai kambing? Apa yang terjadi setelah ini? Anda bisa nggak menyerupai seperti seekor Binatang kambing? lain. Tetap di dua dunia. Aku kuntilanak. Kenapa sih makhluk lain bisa menyerupai kambing, menyerupai anjing? Anda bisa nggak menyerupai seperti seekor Binatang kambing? lainnya. Kagak bisa. Aku Kenapa? bukan makhluk. Aku kuntilanak. Yang menempati rumah itu apa nggak pernah ibadah? Anda tahu nggak orang yang mengaji, misalnya orang yang melakukan ibadah sholat? Tahu? Tahu. Terus gimana reaksi Anda kalau ada? Panas kalau ada yang ngaji itu panas badan aku. Kenapa sih Anda bisa terasa panas itu? Anda paham nggak? Tahu karena ada akibat dari ayat-ayat Al-Quran itu. Karena ayat Al-Quran itu Allah yang nurunkan. Itu adalah firman Allah. Dan makhluk-makhluk ingkar seperti Anda pasti akan kepanasan. Iya. Kalau rumah itu saya ngajiin terus, Anda pergi nggak? Ya pergi, mungkin nggak bisa tinggal di situ. Apa sih yang Anda rasakan kalau misalnya mendengar alunan ayat suci Al-Quran? Panas badan saya kayak dibakar seluruh tubuh. Anda atau semua teman-teman Anda juga merasa seperti itu? Kenapa sih kamu tuh pengen tahu dari sini? Ya, itu perlu buat informasi kami agar manusia tidak takut kepada Anda. Karena apa? Anda itu termasuk makhluk yang lemah. Dengan dibacakan ayat-ayat Quran, Anda kan takut, panas. Jadi buat apa umat Islam untuk takut terhadap Anda? Kalau memang mereka bisa membaca ayat suci Al-Quran, itu penting bagi kami. Iya. Kamu tuh orang mana sih? Jauh-jauh datang ke sini. Gunanya kami ke sini untuk meluruskan mitos-mitos atau untuk memberikan pelajaran serta pemahaman kepada manusia, kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya nggak ada yang perlu ditakutin selama mereka tunduk patuh taat kepada Allah sebagai Tuhan, jin dan Tuhan manusia. Anda sendiri termasuk golongan jin kan? Bukan seseorang, bukan manusia yang dikuburkan di tempat ini, ya kan? Bukan. Anda sebangsa jin ya? Iya, Anda jin. Oke, sekarang Anda keluar ya. Iya. Keluar dulu. Iya, saya mau balik. Iya. Capek! Iya.
Ya, keluar sendiri ya. Tak berapa lama, makhluk yang berada di tubuh mediator ini beranjak pergi. Tiba-tiba, ada yang aneh dengan Pak Engkis. Nampaknya ada makhluk yang masuk ke raganya. Assalamualaikum. Sepertinya kami mengenal makhluk yang satu ini. Siapa Anda? Neng Sari. Anda sudah lama berada di sini? Udah di maksana sih, Neng Gelisnya Neng Nika. Iya. Ya bangunan iya. Iya. Tapi Anda suka mewujudkan diri pada para peziarah atau orang-orang yang ada di sekitar sini? Sesudah ini kosong, aku baru mulai mengganggu. Seperti apa gangguan yang Anda lakukan? Suka berubah jadi yang tulis negatif. Kenaon banget Kenapa? itu. Kok suka mewujudkan diri? Anak ibu, anak ayah itu, rasa macam yang tulis negatif. Tapi angin merupakan wajib yang negatif. Tapi eta orang lewat nu kadinya jadi sieun kan si Neng mah geus aya udah meninggal. Kenaon maksudnya eta? Kalau Anda selain mewujudkan almarhumah, ada wujud lain? Kata-kata Anda merupakan yang gede. Ya terus. Ya. Kata-kata Anda senampung adu ayam masjidnya di luhur. Apa wujudnya seperti apa? Terbentuk tadi pengalaman yang rada coreng. Tapi eta anjeun ngadeketan salat nu sieun. Anda mungkin pura-pura ngomong sholat, padahal enggak gitu kali ya. Kalau Anda melakukan sholat juga, berarti Anda Muslim? Hah? Atau Bukan pura-pura kali ya, Muslim? pura-pura aja nih. Pura-pura ikut-ikutan. Oh jadi, jadi Anda juga menggoda orang yang sholat, jangan-jangan Ganggu ya. kekusukan orang sholat ya. Lalu gangguan seperti apa lagi yang biasa Anda lakukan? Kadang-kadang berubah jadi menggelis. Kadang-kadang aku juga jalan dari sini ke situ jalan masuk rumah menggelis. Oh, ke makamnya. Anda bentuknya seperti apa sih? Rambut panjang atau pendek? Itu rambutnya panjang. Kulit putih gitu. Walaupun agak pucat ya. Apa? Sesepuh istrinya. Iya. Iya. Aku minta maaf Iya. kalau aku suka masuk ke raga manusia, suka aku menaman nikah. Berarti Anda suka merasuki raga orang juga ya? Aku minta maaf. Yang penting Anda nggak melakukan lagi. Ya kalau nggak melakukan lagi nggak jadi masalah. Bagus ini tempatnya kotor ya, aku senang. Oh gitu. Terus kenapa sih Anda suka menyerupai almarhumah gitu, nggak menyerupai yang lain gitu? Perwujudan yang lain. Dia cantik. Anda senang juga emang. Tapi aku pura-pura jadi menggelis. Padahal menggelis udah dikunci sama Adu Maha Kuasa. Manung sanggas banget mah, udah bisa asup dekat pada manung sadai. Onggas dikunci.
Gusti Pangeran. Selain Anda, ada siapa lagi di tempat ini? Banyak di sini. Jadi Anda memang dan teman-teman Anda suka mengganggu ya, mengganggu di wilayah sini ya. Anda tidak pindah, tapi nak ke pasal Anda. Tanya? Iya. Atau kedua ya, buat ayah musuh, ayah suara. Oh, Nggak ada suara. maksudnya biar difungsikan kembali, digunakan kembali. Boleh Allah, suara anak, ada tata ayah, suara anak, ayah jempling. Terus Anda kenapa sih bisa mewujudkan diri gitu? Kelebihan Anda itu apa sih? Berarti Anda kenal juga makhluk yang tadi masuk ke Bu Neni itu? Tapi saya kasih tahu kalau ada manusia yang masuk ke negara negara, jangan mau bukan negara. Oh iya. Iya, berarti makhluk yang sebangsa Anda yang kerjanya hanya mengganggu ya? Ya, aku mau pulang ya. Was bercerita, makhluk yang merasuk ini kami biarkan pergi. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Ya, aku mau pulang ya. Iya, ya. Neng Suri jangan ganggu kita lagi ya. Jangan ikut lagi. Sari. Maaf dulu ya. Neng, ada pesan untuk kami atau masyarakat di sekitar sini? Ya pesan, mana sih? Kata siapa? Oh iya. Iya. Naon, aya pesan naon? Mungkin urusan ulah jempling tuh. Insyaallah. Apa kaya? Masjid jempling tuh. Kumaha? Ya? Iya. Insyaallah asal lo ngeganggu we. Iya. Jadi, anjing mata kaya ganggu deh. Ya penting etik berarti isi. Oh, iya. Ya, insyaallah. Makasih ya, Neng. Aku pulang dulu ya. Iya. Aduh. Kami bermaksud menyudahi penelusuran kami. Kami duga urusan kami selesai. Ternyata kami salah. Ada makhluk lain yang menghampiri kami. Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ya? Assalamualaikum. Mau? Iya. Udah ya. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Atur nuhun. Oh, kenapa? Terima kasih. Sepados. Warga pribumi di dia. Sini mengertos. Mengerti apa maksudnya? Anu keberadaan di dia. Terus ada pesan lagi? Kenapa? Masjid. Masjid kenapa masjid? Anu eta. Jambling. Jadi kudu diramekeun deui, kudu dianggo deui. Oh, kegiatan ya, kegiatan keagamaan ya. Nggak sekedar sholat doang gitu ya. Jadi teh ya jadi aya naon-naon deui. Ya mah jambling. Iya. Insyaallah. Tugasnya Badawi deh. Aduh. Mungkin dari liputan kita malam ini hikmah apa yang bisa kita ambil? Iya banyak sekali Mbak ya. Yang pertama tuh Nabi pernah mengajarkan kalau kita punya tempat tinggal untuk menghindari segala gangguan makhluk jin. Yang pertama baca surah Al-Baqarah. Baik kita kontrak rumah atau punya rumah atau kita menempati rumah yang baru, jangan lupa baca surah Al-Baqarah kata Nabi. Bahkan di hadis lain mengatakan jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Artinya apa? Jangan sampai kita jauh rumah kita itu dari mengerjakan sholat dan baca Quran. Dan tadi telah dibuktikan bahwa jin sendiri dia mengakui bahwa dengan
mendengarkan ayat suci Al-Quran, mereka merasa kepanasan gitu. Dan kalau mereka tetap tinggal di situ, dia akan terbakar. Itu hikmah yang berharga. Terus yang kedua, ada satu makhluk yang dia mencerita kepada kita bahwa sesungguhnya ruh itu nggak mungkin kembali gitu. Ruh orang yang telah meninggal nggak mungkin merasuki ke tubuh manusia yang masih hidup. Ini menarik sekali, karena apa? Dari sekian banyak perjalanan saya, baru kali ini ada makhluk yang mengakui. Bahkan sebenarnya itu banyak malah jin-jin yang mengakui bahwa saya adalah ruh orang yang telah meninggal. Ini cukup menarik. Artinya kita bisa ngambil sebuah pelajaran dari kejadian ini gitu. Karena memang apa yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran. Kita memakai apa yang firmankan Allah dari Al-Quran. Terus yang kedua, sekali lagi, bahwa dari mediator tersebut telah terbukti bahwa adanya perwujudan di sekitar lokasi makam Nika Ardilah ini bukan ruh almarhumah yang bergentayangan, tetapi ulah daripada makhluk-makhluk jin yang mereka mencoba menyerupai perwujudan dari almarhumah. Ini juga menjadi pelajaran berharga buat kita bahwa sesungguhnya orang yang telah meninggal, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kehidupan di alam yang kita sendiri tidak tahu. Itulah yang disebut dengan alam ruh atau alam barzakh. Yang mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini banyak membawakan hikmah bagi kita, khususnya bagi masyarakat sini. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat perjalanan kita pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Ya, sama-sama. Satu pelajaran kami catat malam ini. Roh seseorang yang meninggal tidak akan pernah kembali. Mereka sudah punya tempat sendiri. Tuhan Maha Besar atas segala makhluknya. Tapi Anda suka mewujudkan diri? Iya, tapi saya kasih tahu kalau ada manusia yang masuk ke negara Nika Ardilah, jangan mau bukan negara. Oh iya. Iya, berarti makhluk-makhluk yang sebangsa Anda yang kerjanya hanya mengganggu ya.